A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wasid fatimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sidraka fid dunya wal akhirah. Amma. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillahi rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah menyampaikan kehidupan kita sampai pada hari ini. Kita oleh Allah diberikan kesempatan untuk mengevaluasi, merencanakan, dan kemudian menambah keberkahan kehidupan kita di masa-masa yang akan datang lewat bulan-bulan yang diistimewakan. Kita berada pada bulan Rajab, salah satu bulan haram yang mengiringi bulan Sya'ban untuk persiapan Ramadan, dan bulan yang paling istimewa dalam satu tahun yaitu Ramadan. Sudah sering diingatkan oleh para ulama ya, bahwa bulan Rajab adalah bulan di mana kita diingatkan ya untuk bisa menahan diri dari hal-hal yang merusak jiwa kita, menahan diri dari hal-hal yang merugikan orang lain, sehingga proses pembersihan diri itu akan bisa meningkatkan nilai-nilai amal kita pada waktu bulan Rajab, kemudian nanti berlanjut pada Sya'ban. Ibu-ibu rahimakumullah, marilah kita berupaya untuk menguatkan jiwa kita, karena kita pahami setan akan menurunkan ya godaan dari segala arah dengan kekuatan penuh ya sebelum manusia memasuki bulan Ramadan. Untuk itulah seperti kemarin yang kita sampaikan, bagaimana agar manusia itu di dalam kehidupannya terus berjalan maju ya, untuk bisa membersihkan jalan kehidupannya, melahirkan amal-amal yang punya kualitas ya, memberikan kemanfaatan yang lebih luas, dan kelak benar-benar bekal-bekal itulah yang akan menyelamatkan pada hari pertanggungjawaban kita, pada hari di mana kita benar-benar akan berhadapan pada kehidupan yang hakiki ya, tidak pernah berubah. Nah, kemarin kita sampaikan ya, bahwa amal yang akan bisa memberikan perubahan pada proses kehidupan kita, memberikan perbaikan-perbaikan pada karakter dan sifat-sifat dalam perjalanan kehidupan kita, itu adalah amal yang stabil ya, amal yang stabil dan kemudian dinamis. Maka kali ini kita akan berbincang-bincang ya tentang stabilitas ya. Kenapa kita berbincang tentang stabilitas ya? Karena memang kondisi dunia itu ya, kondisi dunia itu menyebabkan orang itu mudah kacau dan tergoncang ya.
Kenapa? Karena tekanan-tekanan urusan dunia yang tidak semua digariskan pada manusia itu menyebabkan orang mempunyai banyak angan-angan yang panjang, namun karena dunia itu kadang tidak digariskan untuk kita, itu menggoreskan kekecewaan yang dalam, ya. Sehingga itu yang kemudian dipakai setan untuk menghalangi, ya, menghalangi bahkan menghilangkan, ya, amal-amal yang telah kita bangun dengan susah payah, ya. Maka kali ini kita mengingatkan tadi, jangan mudah kacau dan tergoncang sehingga merasa kalah sebelum melangkah, ya. Kenapa kita harus punya stabilitas yang terus meningkat, ya? Karena kadang-kadang kita itu tadi banyak sekali orang itu yang tidak semakin optimis, ya, pada titik tertentu, ya, itu dia akan merasa banyak hal tidak tercapai, rasanya sangat berat, dan itu sangat terasa sekali di bulan Rajab dan Sa'ban, ya. Sehingga bertahun-tahun kita mengalami, ya, Ramadan itu kita tidak bisa mencapai kondisi yang ringan, ya, untuk beramal. Karena ya gangguan-gangguan pendapat-pendapat orang tentang kita, ya, opini-opini yang telah diturunkan, ya, sedemikian rupa, ya, sehingga seolah-olah setiap orang itu harus mencapai, ya, harus mencapai kondisi yang terbaik, ya. Mencapai kondisi yang terbaik itu kemudian ada yang tidak tercapai menjadi sedih, menjadi kecewa, menjadi iri, menjadi dengki dan lain sebagainya. Padahal manusia itu disuruh mempertanggungjawabkan apa-apa karunia yang diberikan kepadanya dan bagaimana dia mengolahkan. Dia tidak pernah ditanya tentang orang lain. Dia hanya ditanya tentang apa-apa yang diberikan kepada dirinya, diujikan kepada dirinya, ya. Sehingga dari semua itu kemudian Allah akan melihat dan kemudian mensyiarkan pada seluruh penduduk langit dan bumi atas prestasi yang kita lakukan dari karunia-karunia yang diberikan Allah kepada kita. Baik karunia itu berupa ketetapan, berupa petunjuk, berupa peristiwa, berupa ujian, semua. Namun manusia itu kadang-kadang begitu, ya. Kita itu diberikan dorongan, opini, ya, agar menjadi orang yang nomor satu. Tidak ada orang yang boleh, ya, lebih dari diri kita, gitu, ya. Dan itu diberikan dorongan oleh setan sampai manusia itu banyak sekali yang gurur. Gurur itu dia terlena, ya, terlena, merasa lebih, merasa tidak bersalah, merasa tidak berdosa, ya, dan lain sebagainya. Padahal hidup itu bukan berbicara tentang siapa yang terbaik, namun berbicara tentang siapa yang selalu siap berbuat baik, ya. Nah, itu yang perlu kita sadari. Kemudian janganlah kita sampai tadi sangat merasa terhina, ya, atau merasa sangat tinggi, ya. Kenapa? Karena dunia itu begitu. Direndahkan itu tidak mungkin menjadi sampah, ya. Disanjung pun tidak akan mungkin menjadi rembulan, ya. Jadi kehidupan itu yang sangat diperhatikan dan nilai dari kehidupan adalah proses. Jadi jangan kemudian kita merasa diri kita, apalah saya memang tidak bisa berbuat apa-apa, mungkin memang saya ditakdirkan menjadi orang yang terhina, kemudian tidak akan bisa memberikan, ya, segala sesuatu, ya, ditakdirkan menjadi bodoh, ditakdirkan menjadi jelek, ditakdirkan kemudian, itu tidak ada. Karena manusia itu semua mendapatkan garis masing-masing dan kemudian Allah memberikan kesempatan yang sama, memberikan kesempatan yang sama untuk berproses, untuk berjuang, ya, agar dia bisa, ya, menorehkan prestasi, karya dan menjadi sebab kebaikan bagi yang lainnya, ya. Untuk itu tetaplah siaga. Tetaplah kita mempunyai semangat bagaimana kita terus mempertahankan proses-proses di dalam kita berkarya. Nah, sehingga kemudian kita pun
akan memahami ya, apapun yang terjadi selama kita berada pada jalan yang benar ya, maka kita pun akan mendapatkan hal-hal yang terus mendorong kita pada kebaikan ya. Walaupun kadang-kadang kebaikan kita yang sudah kita lakukan dengan susah payah bertahun-tahun, kadang-kadang tidak mendapatkan sambutan, pujian atau harga dari orang lain, namun itu tidak menjadi masalah. Karena sesungguhnya Allah lah yang melihat kita, Allah lah yang menentukan, dan Allah lah yang kelak akan memberikan jalan kepada kita untuk bagaimana kita itu menjadikan bagian dalam kehidupan itu sebagai inspirasi. Karena ayatnya jelas ya, ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Kalau benar kita itu adalah orang-orang yang benar, berjalan di jalan yang benar, terus memberisikan proses ya, dan berpegang pada kebenaran ya, maka Allah akan mengangkat derajatnya ya, mengangkat derajatnya, dimuliakan ya. Kemudian ditutup kesalahannya ya, bersamaan itu juga ditampakkan kebaikan-kebaikannya, dan kemudian Allah janjikan kepada kita naiknya taraf kehidupan, rizqun karim ya, sehingga dia mendapatkan banyak perhatian dari penduduk langit dan bumi ya, sehingga tetaplah berusaha agar kita menjadi orang-orang yang digolongkan untuk bisa berkarya, menginspirasi dan menjadi sebab kebaikan di mana saja, kapan saja, pada siapa saja. Nah, Ibu-ibu rahimakumullah, marilah kita kemudian membincangkan ya tentang stabilitas dalam kehidupan ya, tentang stabilitas dalam kehidupan. Kenapa? Tadi saya sampaikan, ketika seseorang itu tidak memiliki stabilitas, tidak memiliki jiwa keistiqomahan, maka akan terjadi banyak goncangan ya, banyak goncangan ya. Ada orang yang sudah menghafalkan Quran, lalu ya tadi dia tergoncang ya oleh dunia, seolah-olah ya dibisiki setan, karena ya memang di hatinya itu kepengen dunia. Ya Allah ya, orang kok perasaan di dunia tapi tidak pernah merasakan kenikmatan dunia ya. Padahal aku tuh orang yang baik, orang yang dekat dengan Quran, orang yang dekat dengan Allah. Taruhlah aku nanti bersalah, pasti aku diampuni, dan aku juga tahu kok cara bertobat ya. Maka mulailah setelah dia keluar dari pesantren, dia mulai tekanan-tekanan tadi, badannya yang menginginkan dunia tadi kemudian berkembang ya. Dia bergaul dengan teman-teman di jalanan, walaupun dia tahu itu memang ada salahnya ya, tapi dia merasa di antara teman-temannya itu dia yang merasa punya nilai yang tinggi di hadapan Allah, karena dia baca Quran, tahu Quran, menghafalkan Quran, banyak ilmu yang telah dipelajari. Walaupun kemudian dia kongko-kongko di pinggir jalan, ikut menggoda wanita yang lewat ya, kemudian bahkan sampai kemudian ke nightclub ya, mencoba minuman ya, karena dia masih punya prinsip bahwa dia tahu cara bertobat, bahwa dia merasa dia sudah berbuat banyak, mempersiapkan artinya kesalahan-kesalahan yang kecil, karena dia merasa sudah berbuat banyak. Nah begitu ya, dia rombongan ya, acara-acara malam dihidupkan, walaupun sampai ke rumah tetap dia kemudian sholat ya, kadang-kadang masih ingat juga sholat sunnah dan sebagainya. Berlalu masa yang panjang ya, setan itu sangat pintar. Setan itu akan tetap mengingatkan hal-hal yang baik. Kamu belum sholat, kemudian walaupun ke nightclub, walaupun kemudian jalan-jalan dan sebagainya, diingatkan tetap sholat. Bayangkan naik gunung ya, kemudian mereka pergi ya, traveling ya, kemudian yang lain tidak peduli sholat, kemudian dia mengambil air di sholat, seolah-olah semua orang memandangnya bahwa dia orang yang lebih istimewa di antara lingkungannya. Itu yang kemudian menyebabkan dia huruf. Dan setan terus ya, setan akan terus ya mendampingi ya, sampai suatu ketika lepas ya. Kadang-kadang lepas
sholat sunahnya enggak apa-apa, yang penting masih wajib ya dan lain sebagainya. Nah suatu ketika ya masa yang panjang dia juga datang ke pengajian. Datang ke pengajian pun kadang-kadang dia merasa ketika datang ke pengajian kemudian dia bertanya, mendebat ustadznya ya, seolah-olah dia kepengen menunjukkan pada yang lain, walaupun aku itu juga campur anak-anak nakal ya, aku ingin mengajak mereka, kan aku harus sama dengan mereka dulu, nanti mereka tidak mendengarkan banyak sekali alasan setan yang diberikan kepadanya. Dia tetap datang ke pengajian. Kemudian dia protes banyak hal karena dia merasa tahu hadisnya, dia masih apa dan sebagainya begitu. Terus ya, lama-lama banyaknya orang yang merasa, orang-orang nakal itu merasa nyaman juga dengan dia karena wah ini orang baik, kita akan dapat banyak pertolongan dari ya hal-hal yang kita lakukan, walaupun itu hal yang tidak baik ya. Nah, masa yang panjang kemudian berlalu ya, suatu saat ada seorang ustadz berjalan menemukan dia tergeletak di pinggir jalan. Mungkin habis mabuk, kemudian berkelahi dan lain sebagainya. Dia di pinggir jalan ya terengah-engah, dia sesek nafasnya. Kemudian ustadz mengenali, bukankah ini anak yang suka datang ke majelis juga, tapi memang suka protes mengatakan dan sebagainya. Tapi ini berarti anak yang ngerti agama, kata ustadz. Lalu kemudian diangkat anak itu, kemudian dipangpungi, wahai pemuda ya, ya gulam ya, wahai pemuda, sadarlah, sebut nama Allah gitu ya. Ini orang hafal Quran. Namun karena kemudian tidak menjaga stabilitas jiwanya, hanya kepingin apakah kemudian orang baik itu tidak bisa menikmati dunia, maka kemudian dia menunjukkan, dia tahu bahwa kesalahan itu akan mendapatkan balasan ya. Kemudian kenapa dia tetap melakukan kesalahan? Karena dia tahu bahwa dia tahu cara bertobat. Hanya itu. Kemudian setan membelenggu sedemikian rupa. Ustadznya itu berusaha mengingatkan, sebutlah nama Rabbmu, bukankah kamu hafal Al-Quran? Dan anak itu tidak bisa menyebutkan satu ayat pun, bahkan sekedar dia melakukan kalimat-kalimat thayyibah, tidak bisa istighfar, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, apalagi ayat-ayat. Sulit baginya untuk melafalkannya. Dia berusaha melapaskan. Ketika kemudian diminta bicara Allah, la ilaha illallah, karena seseknya itu sudah sedemikian rupa, tetap tidak bisa. Akhirnya anak itu meninggal tanpa satu ucapan pun, ya, ucapan-ucapan untuk mengingat Allah. Sehingga anak yang sudah sejak kecil diperjuangkan orang tuanya untuk baik itu dan tidak menjaga stabilitas jiwanya, akhirnya berakhir dengan su'ul khatimah. Tidak bagus ya. Nah, untuk itulah kenapa kita harus kembali berbicara tentang stabilitas. Untuk itu juga kenapa Allah tuh menghadirkan bulan-bulan istimewa itu sampai 6 bulan di antara 12 bulan dalam setahun. Kita akan bertemu dengan Rajab, kemudian Sa'ban, kemudian Ramadan ya, kemudian nanti kita akan diperlihatkan hasilnya 3 bulan itu di bulan Syawal, ketemu lagi bulan Haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ya. Untuk apa? Agar manusia memanfaatkan bulan-bulan itu untuk menjaga stabilitas jiwanya, untuk menjaga stabilitas amalnya, dan dengan itu Allah akan memberikan bantuan-bantuan, karena setan itu akan terus memburu kita dari depan, belakang, ya, samping kanan, samping kiri, ya. Setan tidak bisa menggoda kita dari atas, karena itu adalah tempat bagaimana kita terhubung dengan Allah. Nah, untuk itu ibu-ibu rahmatullah, marilah kita lihat kembali, kita bincangkan kembali, kita renungkan kembali bahwa sesungguhnya hidup itu adalah sebuah perjalanan menuju kepada kematian, ya. Sudah banyak sekali ditunjukkan oleh Allah ya, karena orang itu merasa punya ilmu, merasa punya duit untuk menjaga kesehatan, kemudian vitamin, kemudian berobat dan lain sebagainya. Faktanya kemudian Allah memberitahu bahwa Allah lah yang maha kuasa, Allah lah yang menentukan. Sudah sering saya sampaikan kemarin bahwa kehidupan itu adalah menuju kematian dan orang tidak bisa menduganya. Taruhlah COVID.
yang kemudian dideteksi kita tidak boleh kotor, kita tidak boleh sembarangan, kita harus dan lain sebagainya. Ternyata ketika ketetapan Allah itu sampai, setiap orang punya kemungkinan untuk diambil, entah dia dokter, entah dia spesialis, entah dia orang yang sangat menjaga diri sekalipun, orang yang selalu di rumah sekalipun, ketika Allah punya ketetapan, maka ketetapan itu akan sampai kepada manusia, ya. Sehingga apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini, yaitu menjaga seluruh karunia yang diberikan Allah kepada kita, ya. Maka kita kepingin seluruh hal yang diberikan kepada kita itu memang bisa merubah diri kita dan memberikan perubahan kepada orang dan lingkungan kita. Stabilitas, ya, stabilitas yang kalau dalam bahasa Arabnya disebut istiqrar, ya. Bagaimana kita itu punya stabilitas, ya. Satu, tentang stabilitas jiwa, diri, ya, diri. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan itu karena kita berbicara tentang diri dan tanggung jawabnya. Ya, tanggung jawabnya. Tanggung jawab bagaimana kita hidup, tanggung jawab bagaimana kita mengolah karunia, dan tanggung jawab bagaimana kita mengolah itu menjadi kemanfaatan yang banyak. Kemarin juga sudah saya sampaikan. Apabila dalam kehidupan, ya, yang sangat menentukan apakah kita menjadi mudah, menjadi lapang, menjadi berkah, itu karena pengaruh sikap kita, bukan karena orang lain. Kalau toh Allah mengujikan kita dalam banyak, diuji dengan lingkungan, diuji dengan orang terdekat, dan semua ujian yang ada itu memang untuk memberitahukan kepada kita bahwa kita sudah terguncang, maka kita disuruh untuk memperbaiki kembali stabilitas, ya, dalam kehidupan kita. Kita lanjutkan stabilitas diri, jiwa kita. Stabilitas diri itu akan terbentuk yang pertama ketika kita punya kekuatan, ya, terus membangun, ya, kekuatan keyakinan, ya, berpegang pada tali Allah, terhubung terus dengan Allah, terhubung terus, ya, terhubung. Sehingga seolah-olah pegangan kita itu sangat kuat, terhubung. Sudah kemarin saya sampaikan, kenapa kemudian Allah itu menciptakan Al-Quran, menurunkan Al-Quran itu ke bumi, ya, memberikan pengajaran tentang Al-Quran, dan kita disuruh untuk berpegang pada Al-Quran, mulai dari membacanya, mulai dari memahami, ya, kemudian melaksanakan isi Al-Quran sampai menghafalkannya. Kenapa? Karena Al-Quran, ya, itu adalah bagian yang sangat penting, ya, di dalam menjaga stabilitas bumi. Sudah sering saya sampaikan tentang kebaikan. Manusia itu rezeki yang diberikan kepadanya berbanding lurus dengan kebaikan yang dilakukan. Kemudian Allah beri pertolongan dengan Al-Quran. 1 huruf 10 kebaikan. Di bulan Rajab ini dilipatkan lagi, ya, sampai kemudian bertemu Ramadan bisa lipatannya sampai 700 kali, ya, kebaikan yang dilakukan. Nah, sehingga itu memang bagian-bagian apa namanya, hak Allah, kekuasaan Allah, ya, sehingga kita secara ini kemarin sudah saya sampaikan, ketika orang membaca Al-Quran itu ikut memberikan pembersihan udara, menghidupkan tanaman, menghidupkan jiwa semua, bahwa hidup itu sangat terhubung erat dengan Allah. Maka sampai dikatakan yang terpenting di dalam stabilitas jiwa itu memang berzikir, selalu ingat kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Maka kalimatnya wayadkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar, ya. Mengingat Allah dengan duduk, dengan berdiri, dengan berbaring, dengan apa saja yang dilakukan. Maka untuk bisa terhubung ada doa, ya, ada doa, ya. Termasuk ya tadi sering saya misalnya ini masalah terhubung. Kalau berbicara tentang pendidikan anak, saya itu termasuk orang yang tidak setuju kalau pendidikan itu hanya tergantung pada kualitas pertemuan, ya. Tetapi sesungguhnya pendidikan itu sangat tergantung pada kualitas dan kuantitas. Ada yang bertanya,
Lah Bu, kalau kemudian nggak ada bapaknya, saya bekerja sehingga jarang ketemu anak, maka kuantitasnya itu diganti dengan pertemuan jiwa anak lewat doa. Saya sudah sering membuktikan. Saya doakan anak-anak, saya sebutkan namanya, alhamdulillah ya. Kemudian kita menjadi ikatan yang kuat. Demikian juga kepada ibu-ibu di majelis taklim ya. Banyak hal yang ketika kita kepingin tersambung ya, terhubung dan menghubungkan semua kepada Allah ya, itu jalan yang paling praktis adalah doa ya, doa. Nah, makanya tadi ya, kita mempunyai keyakinan ya, berpegang pada tali Allah sehingga terhubung dulu. Ya, maka kita diperintahkan untuk menjaga amal-amal kita ya, agar ketika amal-amal kita lakukan dengan baik itu bisa dipakai sebagai tawasul ya, sebagai apa namanya, bisa ditukar dengan kita minta kemudahan, kita minta kelapangan ya, dan lain sebagainya. Untuk itulah maka salah satu ciri kenapa orang itu disuruh terhubung erat ya, mulai dari membaca Quran ya. Sampai dikatakan ada sebuah kaidah mengatakan begini. Orang munafik itu bahkan menghafalkan Quran, bisa orang kafir aja bisa menghafalkan Quran ya. Tetapi yang tidak bisa dilakukan oleh orang munafik dan orang-orang kafir, yaitu membaca Al-Quran terus-menerus, berzikir, wirid terus-menerus, sholat malam. Kenapa? Karena tidak dilihat orang. Membaca Quran, suruh ngapalke, habis ngapalke selesai itu bisa. Tapi membaca Al-Quran terus-menerus ya, itu tidak bisa dilakukan. Karena itu memang sebuah proses pendekatan ya, Sehingga kalau kemudian kita jangan merasa yang penting saya pernah membaca Quran, kemudian khatam, terus dibancai, enggak, terus terhubung terus, sehingga kemudian Allah memberikan penjagaan ya kepada kita, baik diturunkannya malaikat maupun diberikan jalan-jalan yang kemudian menjaga kita pada kebenaran. Maka yang namanya manusia itu dulu sudah saya sampaikan, ini cerita sederhana aja, orang sederhana yang tidak punya ilmu tapi pengen terhubung pada Allah. Ya, ada seorang ibu ya, di zaman itu ada seorang ibu yang selalu membaca basmalah setiap kali melakukan sesuatu. Begitu kehidupannya. Sampai suatu ketika membaca basmalah itu kan hal yang biasa. Mau makan basmalah, mau nyuci basmalah, mau nyapu basmalah, itu kan biasa saja. Nah, ternyata terhubung dengan Allah terus-menerus lewat basmalah itu memberikan bagian cerita yang menarik pada suatu hari. Suaminya di PHK, akhirnya bingung, kumpul dengan orang-orang yang kurang bagus ya. Nah, karena mereka kemudian mengharapkan banyak hal kemudian dari dunia, mereka merencanakan untuk merampok ya, kemudian mencopet dan lain sebagainya ya. Nah, karena tabiatnya kemudian berubah jelek ya, dia itu kalau di rumah itu tidak kerasan karena ibunya ya, si istrinya itu sering menyebut kalimat Allah. Kalau kesandung ya innalillahi lah, habis makan alhamdulillah, memulai dengan basmalah gitu ya. Ternyata kalimat-kalimat itu membuat suaminya emosi ya. Kenapa emosi? Dia marah sama Allah ya. Artinya dia dibuat di PHK, tidak diberi rezeki ya dan sebagainya. Dia pengen menunjukkan kepada Allah, kalau Allah itu tidak memberikan aku, ya biarkan saja aku begini. Maka dia marah pada istrinya ketika dia banyak menyebut Allah. Kenapa istrinya tetap menyebut Allah, sedang Allah pun tidak membela kita, gitu kan? Nah, istrinya ya heran aja kenapa dimarahi, diam. Ya. Jangan ngomong kayak gitu, jangan keras-keras dan lain sebagainya gitu. Nah, saking jengkelnya suami itu, ya jengkelnya istrinya menyebut Allah itu, kemudian dia punya ide. Ya. Pada hari ulang tahun istrinya itu dia akan ngadu dengan ular berbisa, ya ular berbisa. Nah, dibungkus ya, dan ketika ada dia bilang sama temennya bahwa carikan ular dibungkus untuk istrinya. Nah, temennya itu ternyata oleh Allah digerakkan hatinya. Temennya itu batin lawang saya itu loh ya, istri saya itu ngomong
ngomong ndak enak, ngomong jelek-jelek. Saya tuh kepengen punya istri yang diem atau ngomong yang baik saja. Itu tidak bisa. Ini ada istri yang ngomong baik-baik mau dibunuh. Ya, maka si temennya itu mengatakan pada istrinya, aku pinjem perhiasannya, nanti tak ganti 2 kali lipat. Nah, ular yang kemudian ditangkap itu diganti perhiasan. Ini kan ceritanya tidak tahu Allah, Allah yang mengatur semuanya. Sampai kemudian dikirim kepada istrinya, istrinya mengatakan terima kasih, dia berbahagia. Oh ternyata suamiku tuh walaupun suka bentak-bentak, berkata-kata kotor, ternyata tetap baik hatinya. Gitu, dia tidak tahu isinya itu. Ya. Maka kemudian ketika dia mau buka, dia baca basmalah. Ya. Kemudian dibuka, oh dia semakin bahagia, ternyata isinya adalah perhiasan. Suaminya dengan gembira buru-buru datang mau melihat, dia mau melihat istrinya ya dalam keadaan sakaratul maut. Dia mau mengatakan itulah akibatnya kalau kamu menyebut-nyebut Allah padahal dia tidak membelamu, begitu ya. Dia mau mengatakan begitu. Ketika dia masuk, istrinya menyambut dengan gembira. Suaminya tuh bingung, kok bisa ya, kok bisa dia tidak mati gitu ya. Kenapa kamu tidak mati? Istrinya tuh ya bingung karena dia tidak tahu kalau sebenarnya yang dipikirkan. Aku sangat bersyukur, aku baca bismillah, ternyata kau tuh walaupun ya kamu begitu, tapi ternyata kau sangat baik hatimu. Ya. Nah, kemudian Allah memberikan kelembutan pada hati suaminya itu untuk bertobat. Ya, itu sekelumit cerita kecil tentang orang yang terhubung kepada Allah. Walaupun hanya sederhana, dia tidak membaca Quran terus-menerus karena dia tidak bisa. Dia melakukan terhubung dengan Allah dengan apa yang dia bisa. Dia baca basmalah, dia baca hamdalah, dia baca al-fatihah, terus yang bisa dia lakukan. Tapi dia tahu bahwa terhubung dengan Allah adalah bagian yang utama yang harus dikerjakan setiap manusia. Dia tidak punya apa-apa. Allah mengujinya. Suaminya kemudian di PHK. Kehidupannya seolah-olah carut-marut, tapi dia punya keyakinan yang kuat bahwa Allah menguji dan harus tetap terhubung dengan Allah. Ya, itu tadi. Terhubung dengan Allah, ya. Nah kemudian yang kedua, yakin akan pertolongannya. Namun ya tadi, walau jadi katakan di Al-Fatihah itu, ya, kita itu apa namanya Ar-Rahmanir Rahim. Kita pertama kali Al-Fatihah itu memberitahukan pada kita hidup itu kita suruh berlindung dari gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kedua, hidup itu kita suruh basmalah, hiduplah dengan nama Rabbmu. Hidup dengan nama Allah. Menjadi bagian yang mewakili Allah. Kenapa kamu makan tangan kanan? Ya, karena Allah perintahkan begitu. Kenapa kamu tersenyum? Karena Allah perintahkan begitu agar kemudian memberikan suasana dalam udara ini suasana yang baik. Bahkan ya tabasumuk liwajhika akhi sedekah. Kalau kamu tersenyum ya, maka kamu itu akan digolongkan orang yang ahli sedekah. Orang yang ahli sedekah itu dibangunkan kemudian. Fa amman a'tawattaqo wasaddaqa bil husna fasan yasiruhu lil yusra. Barang siapa ya, kita kemudian takwa, yakin dan membenarkan terhadap apa-apa yang kita lakukan, dan itu ayat itu bercerita tentang infak, maka dibangunkan jalan yang mudah. Ya, kita kepengen berbuat baik, uangnya sedikit, ditemukan orang yang kepengen minta tolong sedikit. Ya, saya pernah naik taksi. Sopirnya ditelepon sama istrinya di kampung. Iki tonggone meh pinjem uang. Apa meneh? Sopirnya itu. Jadi saya tahu iki mesti perkara duit apa meneh. Orang itu nggak mikir kerja, sukanya pinjem buat apa? Anaknya yang ngaji, bukunya hilang, ya ndak punya duit sama sekali. Anaknya nangis, ya karena itu kebaikan dia pengen pinjem. Uang berapa? 5.000. Itu sopir itu tersinggung, marah-marah. Ya. Orang saya dikasih. Orang ndak pernah mikir, emang gampang cari duit dan lain sebagainya. Ya, biasanya dia. Ya. Terus setelah ditutup dia cerita, ya dia kan tidak enak ya, saya penumpangnya, dia cerita, orang itu kok lucu ya Bu, katanya gitu.
Orang tuh tahu-tahu kalau saya pulang itu kemudian pas bawa duit mesti ada pinjem lah, ginilah dan lain sebagainya. Saya bilang gini, Bapak itu mau diberikan peningkatan oleh Allah. Tapi Bapak menghindar terus, makanya sekarang itu sulit cari penumpang dan lain sebagainya. Bapak itu ya diberi kesempatan oleh Allah, tidak diambil, saya bilang gitu. Ya. Kenapa kemudian tidak berlipat banyak? Ya ngasih aja enggak mau, karena yang akan dilipatkan itu ketika duit tadi. Nek jenengan kasihnya 5.000 ya berarti minimal 10 kali lipat jenengan dapat 50. Kalau ngasihnya itu 50, itu nanti kembali ya kan? Dapatnya ya 500. Itu sebabnya kenapa Bapak itu sulit sekali cari duit, saya bilang gitu. Oh gitu ya Bu, berarti saya keliru. Sebentar Bu, saya tak nelpon istri saya, dia nelpon. Bu, kamu ada duit 5.000, katanya gitu ya. Jadi itu hidup. Banyak sekali orang yang tidak terhubung kepada Allah, itu tidak yakin pada pertolongannya. Padahal tidak akan ada yang bisa menolong kita. Hatta kita itu mempunyai persoalan yang kecil ketika Allah tidak mengizinkan pertolongan itu datang kepada kita. Ya. Sehingga itu menjadi bagian yang perlu kita pahami. Banyak sekali cerita-cerita dalam kehidupan nyata ya. Saya itu dulu ngisi di Johar setelah Johar Purwodinatan. Saya suka kalau ngisi ke sana, saya lewat pasar Joharnya, masuk ke pasarnya itu. Kenapa? Banyak celotehan yang menjadikan kita tuh mempunyai banyak hikmah. Ya. Salah satunya ada mbah-mbah yang jualan minuman, kan ada teh, ada kopi, ada jeruk gitu ya. Nanti kalau sudah diminum, dicuci, diisi lagi dan sebagainya. Maka kuli-kuli yang pada beli itu bilang gini, Mbah, wis tua, sekarang yang diingini apa Mbah? Katanya gini, aku wis ora kepengin apa-apa, aku hanya pengen ngulon, mau haji. Apa kata kuli-kuli itu? Dia katakan begini, wes rasah dipikir Mbah, rasah dipikir. Engko kowe stres malah mati dhisik, katanya begitu. Itu namanya juga kalimat kuli-kuli. Ya. Bayangannya, dodol kaya ngono, kepengen kaji kan gitu kan. Apa kata Mbah itu? Mbah itu mengatakan, aku memang orang duwe duit le, tapi Gusti Allah kuwi sugih. Aku tidak punya uang, tapi saya yakin Allah itu maha kaya. Dan ternyata Mbah itu kemudian berangkat haji. Ya. Orang tuh boleh percaya apa tidak, tapi faktanya hidup itu begitu. Allah lah yang akan memberikan pertolongan. Kepada siapa? Orang yang yakin akan pertolongannya. Ya. Kemudian selanjutnya, ya, teruslah beramal ya agar mendapatkan dukungan Allah. Sudah sering saya katakan, yang namanya amal yang akan kita ambil itu adalah amal yang kita bisa melakukan terus menerus dan jangan ditinggalkan. Jangan sekedar menjadi orang yang senang berpengalaman dalam amal, pernah ini pernah itu gitu ya. Ada ibu yang mengatakan, Bu Dia, saya itu pernah hafal juz 30, sekarang saya lupa itu ditulis hafal apa enggak. Itu ujian ya tetap enggak ditulis, enggak hafal kan gitu. Opini masyarakat itu ya, itu bukan, kadang-kadang kalau bahasa orang mengatakan begini, zaman sekarang itu memang harus pinter, tapi ndak usah ngoyo, ndak usah berlebihan, ndak usah jadi orang yang benar-benar pinter, sing penting ketok pinter gitu. Itu tidak ada takyid, tidak ada dukungan dari Allah ya. Kita belajar juga begitu ya. Kita itu wis saiki masane ngaji melu ngaji ya, wis ora iso ngaji wis ora apa-apa. Sing penting orang tidak tahu kalau kita tidak bisa. Kita harus memperlihatkan bahwa kita itu bisa. Itu sebabnya kadang-kadang ada sebuah perilaku yang kurang bagus. Kalau ada kajian ya itu mesti selalu kepengen bertanya, nanti diterangkan nggak dengerin ya. Kenapa? Karena pendapat dia kalau kita ada kajian kemudian tidak bertanya, ketoknya orang mudeng gitu, karena memang tidak niat beramal ya. Makanya saya sering sampaikan, yang namanya majelis itu adalah latihan mendengar, karena memang sulit mendengarkan kebaikan, itu butuh stabilitas jiwa ya, sehingga kemudian kita itu bisa bertambah ya, bertambah pengetahuan kita, bertambah teknis kita ya dengan
kita berlatih ya, mendengar. Sami'na wa ata'na mastata'tum. Dengarkan, taat semampumu, maka Allah pun akan memberikan ya, perkembangan yang luar biasa dalam kehidupan. Ya. Jadi kita disuruh terus beramal. Walaupun tadi kadang-kadang orang tidak suka, ya dibilangin ada istri yang kemudian baik, kata suaminya, walah gaya, koyok pinter-pinter, ya rumah sana wis dadi wanita surga dan sebagainya. Tidak penting, tidak penting. Tetaplah diam, jangan menjawab, ya. Jadi sehingga menjadi hal-hal yang kurang bagus. Ada lagi dalam konteks beramal tadi, ya orang yang jiwanya nggak stabil itu. Sudah sering kita sampaikan, ya. Kadang-kadang orang itu mengherankan. Ya, kita itu selalu iri pada orang-orang yang tidak berbuat. Ya, aku saja sudah melakukan begini, yang ini tidak melakukan apa-apa, percuma tak aku melakukan kalau yang lain tidak melakukan. Itu maksudnya kalimat apa? Itu apa maksudnya? Ya, padahal yang dinamakan orang yang stabil, orang yang istiqomah itu salah satu yang diberikan Allah padanya gembira terhadap amal yang bisa dilakukan. Orang yang tidak melakukan amal itu nggak dapat apa-apa. Dan kemudian kita itu melakukan amal tapi tadi kita marah-marah karena orang lain tidak beramal. Yaitu kalau dalam bahasa ayatnya mengatakan haba mansur, ya itu amalnya itu akan ditiup bertebangan. Kalau bahasa dunia ambiar itu namanya. Dia sudah beramal tapi kemudian dia rusak, ya dia rusak. Kenapa ya tadi? Karena tidak yakin. Beramallah, terus beramal. Ya. Maka Allah akan menurunkan ya, dukungan. Kalau kita butuh waktu diperbanyak waktu, butuh teman diberikan banyak teman, butuh buku dipertemukan ya dengan buku-buku. Ya, gitu. Itu stabilitas jiwa, stabilitas diri. Yang kedua, stabilitas keluarga. Ya, karena itu juga menjadi bagian yang harus diupayakan. Ya, harus diupayakan. Itu sebabnya kenapa orang itu kalau kemudian dia dari seorang anak kemudian keluarga itu bukan untuk harga diri, wah ketoke kok ora payu, aku kudu nikah ya, ketoke kok ora payu, bukan. Yang namanya keluarga itu adalah proses bagaimana kita meningkatkan amal-amal yang lebih banyak. Kenapa ya? Karena kita terhubung dengan keluarga yang lain ya. Jadi ukuran bahagia itu tidak kemudian kita jalan-jalan kemudian bisa ketawa-ketawa sekarang kemana-mana, bukan. Ukuran bahagia dalam keluarga itu bagaimana kita bisa terus menambah amal dengan ujian-ujian yang diberikan kepada kita, ya, mematangkannya di sana. Keluarga, stabilitas keluarga itu satu, berjuang untuk menjadikan rumah itu sebagai rumah syar'i, rumah yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan agama, ya. Bahwa rumah itu harus diberikan berbagai ketentuan. Makanya kalau kita membangun rumah, ya, kita menghias rumah, ya, maka saya lebih suka dekat dengan tumbuhan. Kenapa? Karena tumbuhan itu, ya, itu akan mengamini doa-doa kita, mendoakan ketika kita sedang beramal. Dan kemudian melatih kita punya kesabaran yang tinggi, gitu. Dibandingkan dia dengan patung-patung, karena itu secara syariat tidak diperkenankan. Ya, tidak diperkenankan. Dikatakan malaikat tidak akan datang, walaupun ada orang baik di dalamnya, kemudian ada patung-patung, malaikat tidak akan datang. Oh itu, lah apa yang dicari, ya kan? Apa yang dicari? Nah, ya, jadi menjadikan rumah itu menjadi rumah syar'i, syar'i. Makanya rumah syar'i itu termasuk begini. Ketika rumah saya itu ada orang sakit dulu, Pak Yubir sakit, kakaknya sakit, ya. Orang yang rumahnya ada orang sakit, ya, itu maka diturunkan malaikat ke rumah itu. Ya, tugasnya tadi orang sakit itu bagian rahmat yang besar. Ya. Karena malaikat akan ikut mendoakan. Malaikat itu mendoakan orang-orang yang sedang ngurus orang sakit, ya. Mengamini doanya, tapi satu yang berbahaya, melaknat ya aktivitas-aktivitas buruk yang dilakukan pada si sakit. Maka saya sering bilang sama anak-anak, ada orang sakit tuh ya, yang baik, tidak boleh ngomong kasar, nggak boleh ngomong itu. Kenapa? Karena itu bagian besar. Kedua, kalau rumah itu ada bayi, maka Allah akan turunkan ya malaikat ke dalamnya. Maka dulu itu ada
Ada seorang ibu itu yang memang mewakafkan dirinya untuk ngopeni bayi-bayi terlantar. Bayi yang ada di rumahnya itu ada 10. Judul artikel itu rumah yang penuh cahaya. Kenapa? Karena malaikatnya banyak, rumahnya penuh cahaya. Kenapa ibu ngambil di samping menolong, dia kepingin rumahnya selalu ada malaikat. Anaknya dibagi, maka anaknya itu kecil-kecil sudah dewasa karena masing-masing anak itu dipegangi bayi untuk membersamai, bermain bersama ya. Ada yang megang kendot dan sebagainya. Maka yang paling besar setiap pagi itu ya masak air untuk membuat susu 10 dot ya, sudah dibagi. Luar biasa. Sebuah ide yang sangat cerdas. Ya. Dia mendapatkan bagian besar untuk anaknya suasana dan dia mendapatkan limpahan rahmat yang sangat besar. Mendapatkan cahaya. Rumah itu selalu terlihat dari langit. Kenapa? Bercahaya sangat terang. Karena malaikat ada di dalam. Ya. Jadi jangan sampai kita tuh ada orang tua sakit ya, kemudian berusaha diinggirkan karena kita tidak kuat lah, lang pipis lah, ganti pempes ya, dan lain sebagainya. Saatnya malaikat turun. Saatnya malaikat turun. Ya. Nah, tidak gampang memang, tidak gampang. Ya. Maka itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ya. Demikian juga ketika ada anak-anak yang terlahir tidak sempurna, ada yang cacat, ya. Nah, itu sampai dikatakan dia akan dipakai Allah menjadi sumber rahmat bagi orang yang ada di sekelilingnya. Ya itu bagian amal yang walaupun tidak enak. Ya, suatu saat ada seorang ibu punya anak. Bapak ibunya orang pinter sampai S2, anaknya Down syndrome. Nanya Down syndrome. Ibu tuh sampai meneliti ini kenapa begini, kenapa begini. Tapi ya tadi ketetapan tadi. Suatu ketika anaknya itu kok Down syndrome, tunarungu. Ketika dia di TK, ya anaknya 3 perempuan tunarungu. Di TK, ibu itu kan tidak enak ya. Dia bilang ke gurunya, anak saya ini nggak bisa mendengar. Kalau dibilangin atau diingatkan, kalau tidak bisa dibilangin, tidak bisa dikendalikan, saya izinkan untuk dipukul ya, karena kadang-kadang memang kan anak nggak dengar gitu ya. Kata gurunya bilang begini, ibu, anak seperti ini akan jadi sumber rahmat, jadi kamilah yang berterima kasih atas ibu menitipkan anak di sini, semoga kami pun mendapatkan rahmat yang besar. Kaget ibu itu, dia yang setiap hari merasa kecewa, merasa jengkel kenapa Allah berikan begitu, baru dia tahu bahwa dia diberi 3 sumber rahmat. Maka pulanglah dia ke rumah, dia menangis, beristighfar yang banyak, dan kemudian mencari ilmu bagaimana memelihara anak yang tunarungu. Dan alhamdulillah dari kesadaran itu rahmat kemudian berkembang. 3 anaknya itu semua sarjana, 1 anaknya sampai S3 walaupun tunarungu. Kenapa itu di bagian? Ketika orang tetap beramal, Allah akan memberikan dukungan yang besar, apapun yang dibutuhkan akan diberikan. Tetap beramal dan jangan sampai kita berhenti hanya karena omongan orang. Yang tadi ya keluarga syar'i tadi tentang rahmat, kemudian ibadah. Karena rumah yang digiatkan dengan ibadah, ya doa, ya ada dzikir dan sebagainya, itu mendapatkan limpahan mahabbah. Ya, orang yang biasanya kalau ibadahnya kurang bagus, bahkan sholat dengan marah-marah dan lain sebagainya, kurang menyempurnakan gitu ya, mahabbahnya lama-lama habis ya. Mahabbah itu perasaan cinta yang dijadikan dimasukkan kepada manusia agar manusia itu punya kekuatan ya untuk berbuat baik ya. Ada orang tuh malas mau yang namanya baik itu malas ya. Kita baik itu macam-macam, amal di rumah kan macam-macam, bagaimana kita itu membersihkan rumah, bagaimana kita menata, bagaimana mensuasanakan rumah agar punya banyak kebaikan, banyak sekali ya. Banyak yang bisa kita kerjakan, namun ya karena mahabbahnya itu kurang besar ya, maka kemudian menjadikan orang itu malas ya. Maka ketika ada ibu-ibu, ya Allah rasanya itu kalau masuk rumah itu langsung vertigo ya, rasanya ya Allah saya bagaimana kehidupan saya tidak pernah bahagia dan sebagainya. Ketika ditelepon
aku temani dong jalan-jalan. Wah, rasanya dia seperti mendapatkan kehidupannya kembali. Gitu. Setan itu akan mendorong seseorang ya, mendorong seseorang untuk kemudian terlempar jauh ketika mereka memang tidak berusaha untuk meraih mahabbah itu. Kemudian tiga, rumah adab kenabian ya, rumah adab kenabian. Bagaimana kita masuk, kemudian salam, keluar, kemudian kita berdoa ya, melaksanakan hal-hal yang baik di rumah, bagaimana kita berbuat yang lembut, semua adab kenabian diperintahkan ya. Banyak sekali buku-buku yang menceritakan bagaimana Rasul ada dalam kehidupan ya, bagaimana kita minum dengan doa. Makanya sering saya sampaikan yang paling mudah pada ibu-ibu itu, kita itu kalau suasana hati tidak enak ya, apalagi enak dan tidak enak itu sebenarnya kita berdoa ketika minum ya, kita berdoa ketika makan, terutama minum dan udara itu ketika banyak doanya itu cepat sekali membantu kita untuk mengembalikan ya kebersihan jiwa. Maka sering saya sampaikan ketika ada anak marah, kemudian rewel ya, atau suami marah dan sebagainya, buatlah minuman sambil berdoa. Ya doa yang paling pendek ya, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, misalnya begitu ya. Atau bahasa Indonesia juga boleh, karena sudah diteliti kan ya di Jepang itu. Air itu akan punya kristal yang bagus, cantik sekali. Bahkan kemudian ke dalam tubuh itu menggesek dengan sel-sel itu menjadi lebih bersih ketika air dan udara itu diperlakukan dengan baik. Sampai orang-orang mereka itu bukan orang beragama, minum, ambil minuman. Kamu baik, kamu bersih, aku berterima kasih sekali sama kamu. Kamu benar-benar berguna pada diriku. Begitu ngomong macam-macam sing apik-apik agar itu diminum. Nah, kalau kita kemudian membacanya dengan doa, mendoakan orang lain, kita baca dengan doa, banyak hal yang akan kita dapat dari itu. Dan satu lagi, ketika kita membiasakan berdoa ketika kita minum ya, maka ketika kita bertemu dengan zam-zam yang oleh Allah diistimewakan, itu akan mendapatkan banyak hal. Sampai dikatakan minum zam-zam itu dia akan mendapat sebanyak yang dia minta ya. Nah, kadang-kadang karena kita memang biasa tidak berdoa, ketika bertemu dengan zam-zam kita dungane apa? Mbuhi aku lali, wis bismillah bismillah, kemudian bismillah, begitu kita kaget ya. Kita kaget. Makanya kalau kita biasa berdoa panjang ketika kemudian di Masjidil Haram, ketika kita tawaf, ketika kita sa'i, ketika kita ada di rondo, kita akan memperpanjang doa itu ya. Tapi kalau kemudian tidak biasa, yang kita akan bingung. Dan ketika manusia itu bingung, yang ada di benaknya didorong setan apa? Dunia yang apa di benaknya itu dunia ya. Sehingga tadi cobalah untuk mengikuti ya beberapa hal yang memang ditetapkan. Jangan khawatir, ya berarti kalau kita tuh ngurusi agama terus apa hidupnya itu tidak bisa nikmati, tidak. Bukan begitu. Saya membuktikan sendiri, saya itu konsentrasi memberikan diri saya, mewakafkan diri saya untuk kebaikan, dan bagaimana saya bisa berbuat baik untuk orang banyak. Saya juga tidak punya kendaraan. Alhamdulillah saya itu sudah berkeliling ke 35 ya kota kabupaten se-Jawa Tengah ya. Itu tadi semua hal banyak yang kemudian saya dapatkan. Saya bertemu dengan banyak orang, saya berteman dengan banyak orang ya. Padahal saya juga bukan artis, dan saya bukan siapa-siapa. Maka sering saya sampaikan, saya ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Saya hanya ingin ada di hati siapa saja. Untuk itulah saya selalu berdoa, berusaha mendoakan banyak orang agar saya mendapatkan hati mereka. Saya akan tunjukkan kepada Allah. Ketika kita kemudian berusaha, maka Allah akan meningkatkan kepada kita. Ya, itu Nabi. Kita bersungguh-sungguh, ya, kita bersungguh-sungguh sana. Kemudian yang selanjutnya, rumah kreativitas. Ya, jadi di samping orang itu benar, ya rumahnya terbangun baik, maka harus diperhatikan bagaimana rumah itu menghasilkan kreativitas yang tinggi, membuat peluang-peluang agar dirinya, keluarganya, orang lain berkembang lebih baik. Maka saya sampaikan pada ibu pengajian, kita sekarang membuat yayasan, ya yayasan. Dengan yayasan itu kita kepingin berbuat lebih banyak. Ya, bagaimana menolong, memberikan pelatihan, membuat seluruh saya kepingin memiliki katalog produk ibu-ibu se-Semarang, misalnya gitu. Kenapa? Agar kita tahu apa yang bisa kita lakukan, pelatihan apa yang diberikan, sampai kemudian mendirikan koperasi yang bisa membantu, baik membantu itu secara keadaan ekonomi yang lemah maupun membantu usaha-usaha untuk bisa berkembang lebih baik. Ya, lakukan sesuatu. Ya, kemudian memberikan perkembangan pada semua orang.
Begitu yang terakhir stabilitas masyarakat, yaitu bagaimana kita membuat lingkungan yang kondusif ya, pada karya dan kebaikan. Kondusif itu ya seperti zaman dulu itu ada percobaan konduktor ya, kita ambil kapur tulis itu taruh di air berwarna, maka perlahan-lahan warnanya akan berubah. Itu namanya konduktor yang baik ya. Kita juga begitu. Adanya kita, bagaimana kita mendoakan, menurunkan rahmat, menggiatkan masyarakat sehingga terjadi perubahan yang nyata. Baik perubahan itu bentuknya karya maupun perubahan karakter-karakter yang merubah warna peradaban. Ya, fastabiqul khairat. Mudah-mudahan kita akan memberikan ya bagian yang terbaik dalam proses kehidupan kita. Begitu Ibu-ibu, marilah kita tutup kajian ini dengan doa. Ilah hadiniyah wa firidailah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanzi'u mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inni nas'aluka min khazainil fadli. Allahumma inni nas'aluka min khazainil fadli. Allahumma inni nas'aluka min khazainil fadli. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afaindal hisab. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Allahumma inni nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghaliqas syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akuli insan. Allahumma ja'alna minal ladzina idza ahsanu istabsyiru wa idza asa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi musibatina ajran katsira wa sabr wa rahmah wa hikmah wa barakah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Allahumma rzuqna ya Rabbi fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu rabbik wa takunana minal mumtarin. Aku minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.